Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Wahai penghuni alam dunia, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dimudahkan rizkinya oleh Allah, dan selalu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaan kalian. Oke guys, kali ini saya akan merekomendasikan kepada kalian sebuah buku yang membahas tentang goib. Karena lagi spiral ya masalah goib-goib antara pesulap dan pesulip. Supaya kalian tidak bingung masalah goib, ini ada buku yang kecil, tipis, tapi isinya berbobot insya Allah guys. Oke, buku ini berjudul Ilmu Goib. Judul aslinya adalah Al-Goib. Penulisnya adalah Profesor Dr. Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Wah, penulisnya Profesor Doktor guys. Bukunya kecil guys, tipis. Penerbit aslinya yaitu yang berbahasa Arab Maktabah Asy-Sya'rawi Al-Islamiyah, Kairo tahun 1990. Buku ini diterjemahkan oleh H.A. Aziz Salim Basyarahil. Diterbitkan oleh Gema Insani Press, Kota Jakarta tahun 2002, Januari, cetakan ke-10. Jumlah halaman 78 halaman. Ukuran buku di sini hanya ditulis 18 cm guys. Ini enggak tahu yang panjang apa lebarnya. Biasanya kan 18 kali berapa, cuman di sini ditulis 18 cm. Kecil guys, bukunya kecil, tipis, hanya 78 halaman. Tapi penulisnya seorang profesor doktor. Oke guys, langsung saya akan bacakan tulisan yang ada di belakang cover buku ini. Tulisannya tertulis sebagai berikut. Ilmu mengandung dua unsur, yaitu akal dan bayangan. Dengan akalnya manusia dapat memahami kekuatan yang menciptakan alam ini. Tetapi manusia tidak akan mampu menemukan wujud kekuatan penciptanya, karena memang hanya dia sendirilah yang mutlak mengetahui semua kunci kegoiban. Tapi ternyata Allah membentangkan satu benang tipis kepada hambanya untuk mengetahui sedikit saja dari ilmu goib miliknya. Kegoiban macam apa itu? Jika Anda penasaran ingin mengetahuinya, Anda tidak perlu pergi lagi kemana-mana atau mencari buku-buku tentang itu, karena buku karya penulis kondang Profesor Dr. M. Asy-Sya'rawi sudah menjawab dan menerangkan secara terperinci dan menarik. Nah, jadi itu tadi yang tertulis di belakang cover buku ini guys. Jadi saya itu jadi teringat sebuah kajian. Di sini tertulis kan, memang hanya dia, maksudnya dia itu adalah Allah. Memang hanya dia sendirilah yang mutlak mengetahui semua kunci kegoiban. Jadi saya pernah lupa di YouTube atau di mana kajiannya itu, ibaratnya manusia yang membangun rumah, tentu arsiteknya itu tahu betul, tahu detail. Misal kita bikin rumah, kita menyewalah jasa arsitek untuk membangun rumah. Nah, sang arsitek itu tahu betul di mana dia menyembunyikan barang berharga misalnya di dalam tanah. Kalau dia tidak memberitahukan kepada pemilik rumah, maka pemilik rumah tidak akan tahu guys. Mungkin contohnya seperti itu, karena hanya sang pencipta sajalah yang mengetahui hal-hal gaib. Apakah manusia bisa? Ya seperti pemilik rumah tadi, misalnya arsiteknya memberitahu bahwa di dalam kamar ini, di bawah tanah dalaman sekian ada harta. Mungkin kalau dikasih tahu,
maka pemilik rumah itu akan tahu guys. Mungkin seperti itu. Tapi untuk lebih lengkapnya, kalian baca sendiri buku ini guys. Seperti biasa, supaya kalian penasaran, saya akan memberitahukan secuil isi buku. Secuil aja guys. Jangan banyak-banyak. Selebihnya baca sendiri buku ini. Di dalam buku ini penulisnya mengutip ayat Quran, yaitu Quran surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Yaitu Rob yang maha mengetahui yang gaib, dan dia tidak menyatakan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga dalam kurung malaikat di muka dan di belakangnya. Nah, penjelasannya gimana, tafsirnya gimana menurut penulis ini, yaitu Profesor Dr. M. Asy'arawi, tentu kalian harus baca sendiri buku ini. Kalau secara sepintas, secara awam, Quran ini mengatakan bahwa hanya yang maha mengetahui yang gaib, yaitu Tuhan. Yang mengetahui hal-hal gaib itu hanya Tuhan. Dan dia tidak menyatakan kepada siapapun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Ini masalah gaib guys. Nah, yang gaib itu yang apa aja? Bisa macam-macam guys. Coba ya, kutipan nomor 2. Gaib dalam pengertiannya yang luas ya, gaib dalam pengertiannya yang luas terbagi menjadi 2, yaitu gaib relatif dan gaib yang mutlak. Nah, gaib relatif itu apa? Gaib yang mutlak itu apa? Tentu kalian harus baca sendiri buku ini guys. Di buku ini dijelaskan. Jadi gaib ada 2, relatif, mutlak. Penjelasannya bagaimana? Kalian dapatkan buku ini guys. Mantap. Oke, sekarang kutipan yang nomor 3 guys, nomor 3. Banyak orang yang ingin mengetahui apa yang akan terjadi di zaman yang akan datang melalui sekatan gaib dengan menghubungi para dukun, maksudnya dengan menghubungi para dukun peramal dan ahli nujum. Untuk mewujudkan keinginannya itu, ia berani mengeluarkan cukup banyak uang. Titik. Saya potong, saya lanjutkan ke kalimat berikutnya. Sungguh aneh dan mengherankan bila orang masih berupaya untuk mengetahui hal-hal gaib lewat dukun-dukun peramal dan ahli nujum yang bohong dan menyesatkan dengan mengeluarkan banyak uang. Sekarang lagi rame kan kasusnya pesulap dan pesulip. Pesulap membongkar rahasia pesulip, dan akhirnya terjadi kayak perang opini guys. Jadi di dalam buku ini tertulis tuh banyak orang yang ingin mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Maksudnya itu hal-hal gaib guys, dengan mengeluarkan banyak uang. Kan itu sudah terjadi guys. Untuk selengkapnya kalian baca sendiri buku inilah. Kalian dapatkan di buku ini, oke? Kutipan nomor 4. Titik. Ada kalimat sebelumnya saya potong. Karena rahmat Allah kepada manusialah dia ini maksudnya Allah, merahasiakan peristiwa gaib dan kejadian di masa datang sebagai sesuatu yang gaib. Jadi peristiwa-peristiwa gaib yang dirahasiakan oleh Allah itu merupakan rahmat. Loh kok bisa? Nah, untuk mengetahuinya kalian baca sendiri di dalam buku ini, karena ada penjelasannya di dalam buku ini guys. Jadi rahmat Allah itu kan kalau menurut hadis kalau nggak salah itu ada 100 ya. Terus 99 dipegang atau yang satu disebarin, saya lupa. Coba kalian cek itu hadis mengenai rahmat Allah. Jadi gaib itu termasuk rahmat Allah. Nah, kenapa kok dirahasiakan?
Kalian baca sendiri buku ini guys. Oke. Terakhir ya. Yang terakhir kutipan nomor 5 ini penting karena sering terjadi diskusi hangat antara kaum agamawan dengan sains, yang seharusnya antara agama dan sains itu tidak bisa dipisah. Ya enggak tahu lagi sih, pokoknya perhatikan ya. Jadi sang penulis di sini mengutip sebuah ayat Quran, yaitu Quran surah Luqman ayat ke-34. Dengerin ya. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dalam kurung dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha apa ini tadi? Saya kok titik-titik. Surat Luqman ya, surat Luqman. Ngetiknya salah, guys. Pak, saya cari dulu surat Luqman. Surat Luqman itu surat berapa tuh, guys? Nah, ini guys. 34. Jadi akhir itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, penulis buku ini mengupas satu persatu mengenai maksud dari ayat ini, yaitu Quran surah Luqman ayat 34. Jadi seperti halnya yang dikupas, contohnya adalah ayat yang dimaksud dengan hanya Allah saja yang mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Nah, apa yang ada di dalam rahim orang yang mengandung atau lagi hamil, menurut Quran hanya Allah yang mengetahui. Tapi menurut sains itu sudah bukan hal gaib lagi. Lantas apakah Quran tidak sesuai zamannya? Ternyata kita salah menafsirkan ayat Quran, guys. Oleh karena itu, jika ingin memahami Quran memang memerlukan beberapa keilmuan. Salah satunya nahwu sorof, tata bahasa, dan bahasa Arab kuno, guys. Jadi di kalimat mengetahui apa yang ada di dalam rahim bukanlah mengetahui jenis kelamin. Jadi kalau ilmu kedokteran sekarang kan yang diketahui hanya jenis kelaminnya saja, guys. Seputar ini laki-laki, ini perempuan, seperti saya ya. Anak saya yang kedua, umur kandungan umur 4 atau 5 bulan. Waktu di apa itu, di foto apa di apa lah itu namanya. Itu katanya perempuan, tapi dokternya nggak yakin. Ini bisa perempuan, Pak, bisa laki-laki karena masih 50-50. Sebulan kemudian fix laki-laki, guys. Karena sudah kelihatan pentungnya, guys. Itu menyatakan masih ragu. Nah, menurut ayat tersebut, menurut penulis buku ini ya, mengetahui apa yang ada di dalam rahim itu tertulis mafil arham, yang artinya apa, dan bukan man, yang artinya siapa, dalam kurung laki-laki atau perempuan. Mafil arham itu kan ma itu apa, bukan man atau siapa. Nah, penjelasannya gimana? Kalian baca sendiri buku ini. Jadi Quran itu akan valid sampai akhir zaman, guys. Ya. Jadi di dalam Quran surat Luqman ayat 34 itu sama penulisnya diberi judul 5 perkara gaib dalam Al-Quran. Dan itu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Manusia tidak ada yang tahu, dukun nggak ada yang tahu, peramal nggak ada yang tahu. Dan menurut ini tadi hal-hal gaib hanya diberikan kepada Rasulnya yang diridhoinya. Ya, penjelasannya gimana ya? Sampean baca sendiri buku ini, guys.
Dan sekali lagi, jika kalian tidak paham membaca buku ini atau buku apapun, kalian tanyakan kepada ahlinya. Kalian tanyakan kepada ustadz kalian, kalian tanyakan kepada ulama yang Anda kenal, kalian tanyakan kepada kiai yang Anda kenal, atau kalian punya saudara yang mondok di sebuah pesantren atau di mana saja, coba kalian tanyakan, guys. Oke. Semoga manfaat. Sekian, kalian dapatkan buku ini di toko-toko buku terdekat, atau langsung menghubungi penerbitnya, atau bisa kalian cari di online shop. Karena buku ini tuh saya beli ketika saya masih suka debat Islam Kristen, guys. Kira-kira 15 atau 20 tahun yang lalu. Ini buku kan tahun berapa tadi terbitannya? Tahun 2002. Jadi saya waktu itu masih suka debat Islam Kristen, cari buku-buku debat, ya kan? Dan saya menemukan buku ini. Kalau nggak salah ini di toko buku Manyar Surabaya. Entah sekarang masih ada atau tidak. Entah tokonya masih ada atau tidak, gitu. Jadi ini buku lama, coba kalian cari kalau memang kalian ingin. Tapi bagus lah. Ini meskipun bukunya kecil dan tipis, tapi isinya berbobot, guys. Simple, bahasanya pun mudah. Oke? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.